Halo Sobat Hatu Bacoters, masih bersama Aikwi TV, channel yang siap membahas hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak untuk diperbacotkan. Jepang dikenal sebuah negara yang dikenal sangat disiplin, jujur, dan taat aturan. Walaupun masyarakatnya homogen, ketertiban negara itu memang pantas untuk diacungi jempol. Bila mendengar negara ini, tentu dalam benak orang-orang adalah sebuah negara maju yang terletak di wilayah Kepulauan Asia Timur, tepatnya di ujung barat Samudra Pasifik. Bahkan negara yang pernah menduduki Indonesia selama beberapa tahun ini dikenal sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Sehingga tidak heran bila banyak orang yang berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan di sana. Namun kegemerlapan kota itu banyak yang belum mengetahui tentang sisi gelap negara Jepang. Untuk itu berikut ulasan selengkapnya yang dirangkum dari berbagai sumber. Check it out. Industri seks. Industri JAV merupakan salah satu sisi gelap Jepang yang mendunia. Bila kamu mengetahui kakek Sugiono, dapat dipastikan bahwa orang itu pernah melihat konten dewasa produksi Jepang. Negara ini tidak melarang konten dewasa yang berupa komik, buku, maupun film, tapi tetap dibatasi. Hanya orang yang sudah berusia 18 tahun yang boleh membelinya. Kemudian ada fenomena Joshi Kousei atau dalam bahasa Indonesia siswi SMA, juga termasuk ke dalam salah satu sisi gelap dalam dunia hiburan Jepang. Entah mereka betul siswi SMA atau perempuan dewasa yang menyamar, tapi di Tokyo banyak sekali perempuan yang memakai kostum siswi SMA dengan menawarkan paket hiburan. Pelecehan seksual. Selain budaya patriarki yang masih dipegang erat, kenyataan yang menjelaskan bahwa Jepang masih bias terhadap perempuan memang tidak dapat dipungkiri. Walaupun mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, banyak perempuan yang malu dan takut untuk berbicara. Banyak perempuan yang mengalami pelecehan saat jam-jam sibuk di kereta. Ketika melaporkan ke pihak berwajib, urusannya akan menjadi panjang. Sehingga banyak perempuan Jepang yang pada akhirnya memilih bungkam. Walaupun sebenarnya ada solusi dari pemerintah dengan menyediakan gerbong khusus perempuan untuk mengurangi kasus pelecehan ini, tapi hal tersebut tidak berdampak signifikan. Meski aman, tapi ada kriminalitas. Meski menjadi salah satu negara teraman di dunia, kriminalitas masih tetap ada. Banyak kisah yang menceritakan pengalaman bagaimana dompet yang hilang bisa kembali ke alamat pemilik. Tapi tidak semua juga bisa kembali. Atau kalaupun bisa kembali, bisa jadi isi uang dalam dompet tersebut akan hilang. Bahkan yang masih segar dalam ingatan adalah kasus penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Senin 11 Juli 2022 lalu. Penembakan ini dilakukan oleh Tetsuya Yamagami, mantan anggota Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Shinzo Abe akhirnya meninggal dunia lantaran harus kehilangan banyak darah. Sedang berpidato di Kota Nara pada pukul 11.30. Gila kerja. Bila urusan pekerjaan, orang Jepang memang terkenal sebagai seorang pekerja keras. Tapi di sisi lain, mereka terkesan sangat ambisius dan menggebu-gebu. Mereka bahkan sering bekerja di luar jam kerja sampai tidak dibayar. Mereka juga kerap minum-minuman setelah kerja atau main golf ketika weekend yang dinamakan sebagai budaya kerja.
Sebab itu, bila kamu melihat pemandangan salaryman yang tertidur mabuk di stasiun daerah Tokyo, ini adalah hal biasa. Pulang kerja masih berjas rapi jam 1 pagi juga sebagai sesuatu yang biasa. Tidak heran bila akhirnya ada banyak pekerja Jepang yang meninggal dunia lantaran kelelahan dalam bekerja. Gelandangan. Kota Kamagasaki yang berganti nama menjadi Airin Chiku yang berada di Nishinariku, Osaka adalah sebuah wilayah yang disebut paling miskin di Jepang. Bila merunut pada sejarah, pada tahun 1960-an, Kamagasaki adalah tempat para pekerja buruh harian lepas di Jepang yang ingin mencari pekerjaan harian. Mereka adalah pekerja non terampil sehingga dibayar murah. Berdasarkan data tahun 2012 sampai 2016, ada sekitar 6.235 tunawisma yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Dan terbanyak berada di Osaka serta Tokyo. Meski Jepang mempunyai banyak lowongan pekerjaan, tapi para pekerja yang tidak memiliki keterampilan tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Bullying. Di balik kedisiplinan dan mandirinya anak sekolah Jepang, ada fakta mengatakan bahwa hampir semua anak pernah mengalami bullying di sekolahnya, baik verbal maupun tindakan. Paling banyak adalah siswa kelas 2 SD yang menurut data pada tahun 2019. Berdasarkan data juga dibandingkan siswa SMP dan SMA, siswa SD justru lebih banyak melakukan hal itu. Wadidaw, itu dia sisi gelap Jepang yang jarang terekspos. Bagaimana menurut pendapat kalian Sobat Adu Bacoters? Jangan lupa ya, kalian dipersilahkan buat adu bacot di kolom komentar. Terima kasih. 仲いいよね。